warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap mengikuti pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Pernahkah kalian melihat hujan turun? Pernah, bukan? Saat musim hujan, air turun dari langit dan mengisi sungai, danau, serta sumur. Namun, ketika cuaca panas, air di genangan atau pakaian yang dijemur bisa mengering. Nah, pernahkah kalian berpikir, mengapa air hujan tidak pernah habis? Dari mana asal air hujan? Kemana perginya air setelah hujan berhenti? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang daur air. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian daur air, menyebutkan tahapan-tahapan daur air dengan benar, menjelaskan manfaat daur air bagi kehidupan, membuat gambar sederhana tentang proses daur air, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sumber air. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Pada gambar pertama, terlihat hujan yang turun dengan deras hingga tanaman tumbuh subur. Pada gambar kedua, terlihat tanah yang kering karena kekurangan air. Sekarang, coba pikirkan, mengapa hujan bisa terjadi? Mengapa air yang ada di bumi tidak habis, meskipun digunakan setiap hari oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? Silakan kalian berpikir jawabannya. Nah, untuk jawaban pertanyaan tersebut, kita harus memahami proses daur ulang. Anak-anak, daur air adalah proses perputaran atau peredaran air dari ke bumi atmosfer. Kemudian kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Daur air terjadi karena adanya panas matahari yang menyebabkan air menguap. Air yang menguap kemudian membentuk awan dan akhirnya turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Karena berlangsung terus-menerus tanpa henti. Proses ini disebut sebagai siklus atau daur air. Daur air sangat penting bagi kehidupan karena membantu menjaga ketersediaan air di bumi. Sekarang kita akan mempelajari tahapan-tahapan daur air. Yang pertama, penguapan, evaporasi. Tahapan pertama adalah penguapan. Saat matahari bersinar, air yang berada di laut, sungai, danau, kolam, bahkan genangan air akan menerima panas dari matahari. Karena panas tersebut, air merubah menjadi uap air dan naik ke udara. Proses perubahan air menjadi uap air karena panas matahari disebut penguapan atau evaporasi. Contohnya, pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan menjadi kering karena air pada pakaian menguap. Yang kedua, pengemburan, kondensasi. Setelah menjadi uap air, uap tersebut naik ke atmosfer. Semakin tinggi uap air naik, suhu udara semakin dingin. Akibatnya, uap air berubah menjadi butiran-butiran air yang sangat kecil. Butiran-butiran air tersebut berkumpul membentuk awan. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut pengemburan.
atau kondensasi. Yang ketiga, hujan. Ketika awan semakin tebal dan berisi banyak titik-titik air, awan tidak mampu menampungnya lagi. Akhirnya, titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses turunnya air dari awan ke bumi disebut presipitasi. Hujan merupakan salah satu sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, penyerapan air. Setelah hujan turun, air tidak semuanya mengalir ke sungai. Sebagian air meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air tanah inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan melalui sumur dan mata air. Sebagian air lainnya mengalir ke sungai, danau, dan laut. Kemudian air tersebut akan kembali menguap sehingga daur air terus berlangsung. Anak-anak, daur air memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Beberapa manfaat daur air antara lain menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mengisi cadangan air tanah, membantu pertumbuhan tanaman, menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kekeringan, menjaga ketersediaan air di sungai, danau, dan waduk. Tanpa adanya daur air, kehidupan di bumi akan mengalami kesulitan karena kekurangan air. Sekarang, Ibu Guru ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan daur air? Benar, daur air adalah proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Pertanyaan kedua, sebutkan tahapan-tahapan daur air. Jawabannya adalah penguapan, pengembunan, hujan, penyerapan air ke dalam tanah. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga lingkungan dan sumber air? Karena lingkungan yang bersih membantu menjaga kualitas air dan ketersediaan air bagi kehidupan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Silahkan ambil buku gambar atau kertas. Gambarlah proses daur air dengan lengkap. Dengan gambar harus terdapat matahari, laut, sungai, atau danau, uap air yang naik ke udara, awan, hujan, air yang menyerap ke tanah, panah yang menunjukkan arah perputaran air. Setelah selesai menggambar, berilah keterangan pada setiap tahapan daur air. Kerjakan dengan rapih dan penuh tanggung jawab. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di penghujung kegiatan. Mari kita simpulkan bersama. Daur air adalah proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung terus-menerus. Tahapan daur air meliputi penguapan, evaporasi, pengembunan, kondensasi, hujan, presipitasi, penyerapan air ke dalam tanah, infiltrasi. Daur air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan karena menyediakan air yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai generasi yang peduli lingkungan, mari kita menjaga sumber air dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menghemat penggunaan air, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Semoga materi hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.